Hey mate, balik lagi sama gue di Top Percussion dan pastinya sama Skala ya, karena dia yang akan meneruskan cita-cita bapaknya. Oke, jadi gue cerita dulu tuh sempet yang lo sempet tahu juga, gue sempet jadi atlet renang. Terus gue juga udah ikut beberapa kali event maraton lari. Yang gue belum pernah ikut adalah event sepeda. Nah, target gue di tahun ini atau tahun depan setelah iya. Nah, target aku ya sekali ya. Target aku di tahun 2020 atau 2021 ini adalah ikut event yang namanya Ironman atau triathlon. Akhirnya gue mau beli salah satu sepeda triathlon atau sepeda untuk Ironman. Jadi teman-teman tahu sendiri, gue udah mulai pelajarin road bike itu 2 tahun lalu memakai salah satu brand, dan alhamdulillah tahun ini tiba-tiba mau beli sepeda, jadi disupport sama S-Work dan Specialized. Tapi balik sebelum disupport, gue cinta dulu sama mereknya, gue suka dulu sama sepedanya, gue kenalin dulu sepedanya apa. Jadi gue tahu apa yang mau gue ambil. Intinya itu ada goals-nya, bukan hanya sekadar asal ambil sepeda. Kenapa akhirnya gue tertuju sama sepeda konsep seperti ini? Karena gue tahu goals gue ke depannya adalah Ironman dan triathlon. Tapi gue juga diberi kesempatan untuk bisa ngerasain road bike-nya dari Specialized S-Work ini. Ini ada Tarmac SL6 dengan limited edition. Ini udah pakai karbon juga, jadi buat teman-teman yang mau mulai untuk road bike-an, ini juga salah satu rekomend di Specialized ini. Terdapat banyak perbedaan antara dua sepeda ini, dari segi mengendarainya, dari segi sistem yang ada di sepeda ini gitu. Dan ini benar-benar lo harus belajar lagi, gue pun harus adjust lagi. Gue pertama kali pakai sepeda itu, sepeda aero pun harus belajar lagi supaya tidak mencelakai diri lo di kemudian hari nanti. Karena di sini pun sistem pengereman, terus posisi seat lo juga berbeda sekali dengan sepeda road bike. Nah, kenapa waktu kemarin Ayu dia marah-marah? Karena dia taunya road bike. Yang gue pengen kemarin itu izin adalah sepeda triathlon ini. Ya memang price-nya tinggi, tapi alhamdulillah istri marah karena gue jujur dan gue tiba-tiba disupport sama Specialized S-Sport ini. Gue buat video ini adalah awal gue menuju Ironman. Jadi ada latihan sepeda, latihan renang, latihan lari. Jadi teman-teman bisa mungkin mau ikutan mencoba olahraga yang cukup ekstrim di dunia ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sebenarnya apa aja yang ada di sini tapi nggak ada di road bike atau sebaliknya? Yang ada di sini? Iya. Yang nggak ada di sini untuk di road bike biasa? Iya. Dia kan pertama dari handlebar. Ya. Dia memang beda banget. Handlebarnya beda banget. Dia untuk aeronya dapat. Ya. Terus kalau untuk endurance sih kurang. Untuk endurance atau daya tahan atau lagi nanjak, iya, itu perlu yang namanya kenekatan mau naik pakai sepeda ini ya. Paling nekat, orang paling nekat pakai sepeda ini untuk nanjak. Karena berat banget, beda banget beratnya. Terus kan kalau misalkan untuk nanjak juga kan bisa. Ya. Cuman dia nanjaknya nggak terlalu nanjak. Berapa tuh elevasinya berapa? Paling 20 gitu, 20 lah, 20 25. Soalnya ini kan pegangannya kan di sini dia. Di atas. Iya, benar. Kalau pegangan si road bike itu kan masih di sini nih. Benar. Jadi emang handlebar ini udah pasti beda. Terus pengereman ini katanya lebih jauh. Lebih jauh. Jadi dia nggak langsung, dia ngeredamnya juga lama. Ngeredamnya lama, men. Jadi nggak langsung berhenti lah ya. Nggak langsung stick. Makanya disarankan tidak ikut peloton ya. Iya, benar. Bunuh diri gitu. Bunuh diri. Makanya ini harus misah, dan makanya kenapa harus ambil 2 sepeda? Kenapa harus ambil 2 sepeda? Karena nggak bisa sosialisasi, bener nggak kalau pakai ini? Lanjut terus, Doi. Apa lagi, Doi? Terus yang bedain ini sama road bike? Kalau main intervalnya beda. Oke. Dia megangnya kalau di interval sini. Oke. Kalau si road bike dia bebas, mau di atas, mau di bawah juga. Dapat intervalnya lebih enak. Terus kalau speed, dia konstan, speednya konstan. Konstan, speednya itu lebih konstan. Speednya lebih konstan ini dibanding si road bike biasa. Road bike biasa kan speednya dia bisa nekat-nekat tuh. Iya, benar. Ambil berapa, 50. Jadi nggak bisa. Kan dia berurutan. Ya, buat mau main road bike
ini jangan langsung beli sepeda konsep seperti ini ya. Jadi kalau bisa emang sepeda road bike dulu ya. Iya, karena kan dia langsung megang sini. Kalau road bike kan. Jadi ini permulaan aja dari awal nih megang ini cuma sebentar doang. Dia bukan buat tumpuan. Beda sama kalau yang biasa bisa sakit-sakit tuh badan. Ya. Terus apalagi? Oh iya, ini tuh udah dilengkapi apa sih? Kenapa ininya bolong? Coba. Nah, ini untuk kita kalau kan ini Ironman tipenya. Ya. Nah, ini untuk feeding kita. Suplemen. Jadi di sini ada tempat penyimpanan. Suplemen gitu. Kalau di road bike ada nggak? Nggak ada. Tuh. Road bike harus saku kan? Iya. Itu bedanya berarti kan? Iya. Ini tempat air minum. Iya, betul. Di road bike Nggak ada. tidak ada itu. Jadi teman-teman jangan sampai nanti beli road bike nanya mana tempat air minumnya. Tempat air minum dia beda. Dia udah emang ada tempatnya sendiri. Standarisasinya dia taruh di sini apa di sini ya? Iya. Ini juga bisa sih sebenarnya. Itu sebenarnya sih kalau di triathlon dia kadang bisa buat tool, pakai gitu. Ya. Toolnya kunci-kunci. Nah, sama satu lagi yang paling parah. Posisi seatnya itu beda banget. Jadi kalau bisa dibilang dia lebih maju ke depan banyak ya malahan ya. Kayak orang lari ya sebenarnya. Iya, dia lebih emang harus ke depan posisinya. Karena kan lebih kita megang juga. Ya. Kalau udah biasa sih. Nah, tapi buat teman-teman ini tuh tipenya apa sih, Doi? Nama tipenya S-Works apa? Ini Shift TT. Oh, S-Works Shift TT. Iya. Ini udah tahu, sekarang kita yang sepeda yang tak lekang oleh waktu. Yang kita mau kasih lihat ini tipenya apa, Doi? Ini tipe Tarmac Expert. Tarmac Expert. S-Works apa Specialized? Ini spesialisnya. Ini Specialized-nya. Jadi ada dua. Di S-Works atau Specialized ini ada dua tingkatan. S-Works ini kayak di Mercy tuh AMG-nya gitu. Nah, itu. Tapi Specialized yang Tarmac 6 ini pun udah karbon ya? Udah karbon juga. Sama dari bentuk juga sih sama kayak si S-Works juga. Oh, jadi S-Works Tarmac sama Specialized Tarmac bentuk sama? Sama bentuk. Oke, terus berat pasti beda. Beratnya beda dia. Jadi ketebalan catnya itu lebih tebal Specialized. Kemarin gue Ya, ngobrol kan? sama kalau cat sih lebih tebal Specialized. Terus kalau karbon juga kerapiannya lebih rapi sih. Karbon, sih materialnya. material karbonnya itu lebih rapi yang S-Works. Tapi yang Specialized udah top offline juga ya sebenarnya. Sebenarnya kalau road bike teman-teman pasti udah banyak lah yang lihat review-reviewnya, pasti banyak banget di YouTube juga udah banyak banget. Jadi memang yang pengen gue kasih tahu di sini adalah perbedaan dari road bike dan triathlon bike. Iya. Itu yang benar-benar jarang diangkat. Iya, Dan karena gue udah dapetin ini, kita akan review ini, kita akan coba tes ini, kita akan cara belajar ini, ntar gue kasih tahu banget di video-video ini. Hey mate, jadi gue udah fitting, udah setengah jalan. Fitting itu penting banget. Kalau sudah fitting, free injury. Kalau sebelum, rentan cedera. Urutannya kita sizing. Sizing itu belum pakai komputerisasi, cuman dilihat bagus. Oh ini kurang apa? Masih manual lah. Habis sizing, itu langsung menuju fitting. Nah, kenapa harus fitting? Saat udah konsisten dalam goesnya, jadi makin enak lagi, free injury tadi dibilang, menghindari cedera. Intinya gitu guys. Yes, jadi ini udah menuju tahap akhir. Posisi-posisinya juga udah dapat. Dari yang pertama kali gua ambil masih kurang nyaman. Terus udah di-adjust sama Mbak Ade. Jadi posisinya enak. Terus posisi buat kaki untuk nge-push sepeda lebih enak juga. Tapi ada berapa minggu Mbak? 3 minggu sampai 4 minggu. 3 minggu sama 4 minggu adaptasi. Jadi coba main di rumah, main di jalan untuk dapetin benar-benar posisi yang comfort ya. Jadi gue harus kayak jujur gitu ya Mbak? Oh iya. Nih kurang ini nih, kurang ini gitu ya? Tapi harus bisa membedakan mana yang pain karena memang itu baru. Maksudnya bukan pain ya, tapi wah ini agak pegel pegel gitu, nih. iya. Ya, karena ada yang tadinya nggak aktif, tiba-tiba sekarang aktif. Apalagi ini kan aero banget ya. Betul. Jadi ada pembiasaan dulu. Kalau misal dalam 3-4 minggu memang ada yang stay sakitnya, terus-terusan di situ dan tidak hilang, nah itu yang kita cari.
ininya, solusinya bro. Tuh. Posisi alami kamu dibawa ke sepeda. Nah itu. Apa? Posisi natural alami badan kamu, ukuran alami badan kamu dipindahin ke sepeda. Jadi sepeda ngikutin posisi badan kamu, bukan kamu yang ngikutin. Jadi sepeda mengikuti posisi badan kita, cuy. Ini kita muter dulu tuh, canggih kan? Kayak Iron Man nih, Iron Man. Nah ini kan yang tadi kita cek semua nih, mulai dari pernah retak tuh, cedera di 2004 bahu dan tangan ya. Nah jadi gini, maksud aku gini, makanya kalau anak sepeda itu kan nggak boleh semata-mata latihan doang, tapi harus ada latihan flexibility, ya kan, latihan core dalam ya kan, strength. Itu supaya apa? Supaya dia nggak injured juga nantinya, karena otot yang lentur itu benar-benar mengurangi injury. Apalagi anak triathlon kan abis berenang ke sepeda lari itu kan ototnya dipakai terus, nggak kelar-kelar ya. Jadi kamu ada latihan lah 3-6 bulan ini ya, latihan flexibility. Gila, gue kangen banget sama Mbak Ade karena gue terakhir ketemu Mbak Ade nih tahun 2009, 2010 terakhir main sama Soul ID. Kita di mana namanya? Soul Nation. Jadi kita di Soul Nation itu, Soul ID tuh ngomong ya ini terakhir kita manggung, abis itu break dulu gitu ya? Break dulu. Dari perkenalan itu, udah lama nggak kontak, udah lama nggak hubungan, tiba-tiba ketemunya di sepeda, men. Aneh banget. Ini aneh sih. Aneh banget. Gue dulu ya Allah masih jeniprit kali, kecil banget gitu, terus jadi video klipnya Soul ID juga, terus tiba-tiba sekarang aku ya, gawat. 11 tahun lalu lah hitungannya. Mbak Ade, lu nggak nyangka sih kabar, lu Mbak Ade? ketemu lo di sini. Baik, alhamdulillah. Baik, ya? Baik lagi nih Mbak. Untuk sekarang kan lagi in banget sepedaan. Yes. Nah, orang awam pasti juga masih belum tahu apa fungsinya bike fitting. Yes. Terus kenapa sih harus ada fitting gitu? Tujuannya kalau fitting tuh ada 3, injury prevention, ya, bebas injury lah ya. Gitu Kedua comfortable. Dari nggak injury jadi comfort. Dari comfort jadi improve. Nah itu tuh paling penting menurut gue, karena itu semua bertautan. Ini 3 poin yang paling utama ya. Dari nggak injury lo jadi comfort, jadi comfort lo jadi improve. Nah buat orang biasanya datang ada yang udah improve, tinggal gue bener-bener tekukannya gue mainin sampai dia bener-bener jadi bagus, putarannya segala macem gitu. Gitu, dan itu ya buat yang udah tinggal yang step terakhir berarti itu emang cuma memaksimalkan tenaganya dia, karena itu penting banget. Saat lo udah gue sih udah enak nih, tapi nggak di fitting, powernya kebuang sia-sia gitu kan. Jadi gue suka ada hashtag gue tuh fit for a king, atau be one with your bike. Jadi satu mas sepeda lo. Itu tuh hashtag gue. Jadi hashtagnya semua fitter ritual ya. Jadi memang kita tuh harus jadi satu mas sepeda putaran. Karena ada orang yang merasa udah enak, padahal begitu di fitting, gila men, gue bisa lebih dari ini. Tekukan badan lo segala macam, dan gue nggak akan main di luar tekukan badan dia. Karena semua tuh emang udah diukur. Gue nggak akan jeopardize dia, gue kasih derajat yang di luar derajat dia sendiri. Jadi memang alaminya dia gue pindahin ke sepeda. Yes, gitu ya. Jadi natural aja gitu. Kadang-kadang gue edukasi teman-teman sepeda, kalau ada yang pengen aero tapi badannya belum siap, gue ngomong, men, lo belum bisa loh, gue temenin kayak gini, nanti lo injured, gue bilang. Jadi apa gunanya lo fitting kalau akhirnya lo memaksakan diri, gitu. Tapi jangan sedih, yang namanya flexibility itu bisa di-build. Yang nggak bisa berubah itu tinggi badan kita, tapi flexibility bisa di-build. Kelenturannya itu bisa di-build teman-teman, jadi tenang. Betul, jadi kalau lo mau posisinya aero di sepeda, lo tinggal latihan aja men. Benar. Sesuai umur lah, kalau umur lo udah 35 ke atas, berarti takes waktu sampai 6 bulanan lah untuk bisa nge-build flexibility lo, gitu. Yes, itulah kita ngobrol-ngobrol seru sama Mbak Ade. Gila, gue seneng banget bisa ketemu kesini. Sekarang kita lihat mukanya deh. Muka gue, jadi ya apa ya namanya, setiap video ini kan bukan hanya tentang sepedanya, itu banyak hal, apalagi fitting tuh. Pertama ya fittingnya bermanfaat memang, tapi yang gue bisa ambil emang perjalanannya Mbak Ade ini, gue juga anjir kok bisa ya dia cabut dari hip hopnya dia yang itu kayak gue ambil ini deh, fitting bike. Ya seni, menurut dia seni, tapi beda. Kalau dia menari masih ada kesana, ngerti nggak lo? Dance, kan lo juga doyan kan? Soal ini dance mulu, bray. Kalau manggung, kita kayak senang
ya. Joget banget. Sampai dia juga joget-joget. Yang ini untuk fitting itu harganya berapa sih? Sebenarnya sih cuma ada dua harga. Di road bike itu di 2750, 2.750, sama di TT bike karena dia lebih rumit ya, complicated kan dia nih. Dia di 32,5. 3.250.000. Iya. Jadi teman-teman yang mau fitting itu bisa datang ke Specialized Bintaro, appointment ke Mbak Ade. Bisa ke, kan ada IG aku tuh, nanti bisa DM aja gitu. Oke, datang ke Specialized bisa. Telepon ke sini bisa. Fitting retool itu hanya ada di Specialized Bintaro. Kalian tinggal appointment, datang, terus kasih tahu sepedanya apa. Ya. Udah deh, tinggal janjian karena asal kalian tahu ini simpel banget, padat. Dari jam 9 sampai jam berapa sih? Bisa, jam kemarin bisa 4 orang, bisa sampai kelar sampai jam 6 malam. Jadi fitting itu 2 jam men, makanya 2 jam lebih bisa. 2 jam 3 jam. Dia nggak banyak masalah soalnya, jadi cepet tadi. Kalau orang yang kakinya panjang sebelah, badannya terlalu rotate itu susah men. Lo harus pelan-pelan gitu ya. Oke, gitu. itu informasinya. Dadah. Oke, jadi tadi udah lihat gua cobain TT bike-nya S-Works. Jadi ini adalah sepeda yang beda banget konsepnya sama road bike, sama aero bike, sama climbing bike gitu ya. Jadi memang gua adjust banget. Terus banyak banget perubahan-perubahan cara mengendarainya, kestabilannya, balancing, dan masih banyak yang harus gue pelajarin, dan gue harus belajar banget tentang kekuatan otot atas, bagian atas, tangan, segala macam, sering-sering plank, karena bukan hanya sekedar kekuatan kaki, badan numpu itu juga butuh effort yang besar banget gitu. Nah, paling yang gue pelajarin dari mengendarai dia pertama kali, stabil speednya tuh harus benar-benar dijaga. Jadi kalau untuk Road to Ironman itu kurang lebih 180 km kita mengendarai ini, itu nggak usah kencang-kencangan, yang asal stabil speednya gitu. Nah, untuk event pertama yang mungkin tahun depan insya Allah kalau pandemi udah kelar, itu 70.3 di Lombok. Gue akan pakai ini sekitar 90 km lah gue ngendarain, habis itu langsung lari. Jadi masih banyak PR-nya, gue ada waktu setahun. Nanti video-video berikutnya Road to Ironman gue latihan di rumah gimana, drill-drillnya naik sepeda gimana, drill berenang gimana, drill kurang lebih tadi gue dapat 50 kilo, speednya 40 km per jam. So, sekian video review untuk Road to Ironman yang pertama, ini episode pertama. Semoga kalian senang, terinspirasi, tetap olahraga, tetap sehat, jaga jarak, dan jangan lupa berdoa. Mantap mate! Kita ketemu di episode 2, mungkin latihannya lari atau treadmill, atau mungkin bike, tapi pakai virtual.